SOP di khusus. dalamnya itu kan memang ada aturan khusus. Contohnya mulai dari pemupukan. Karena ada pertimbangan tersendiri loh. Kok nanam ini banyak gagalnya, duitnya nggak ada. Ya. Sekarang balik ke melon. Betul. Ya. Nah, sejak kapan sih menekuni yang melon ini sendiri, Pak? Nyambung dari musim, Pak. Ya. Ya, nyambung lagi, Pak. Kalau di musim kemarau, itu kendala utamanya apa? Di musim penghujan, kendala utamanya apa? Ya, gini, kalau musim kemarau memang setiap kali musim kemarau hujan itu memang ada kendala-kendala yang mungkin berbeda ya. Betul. Kalau musim kemarau itu sih jelas kalau di tanaman enggak melon aja, mungkin trip akan banyak keluar. Itu yang utama. Kalau musim penghujan trip sudah agak berkurang. Tapi antisipasi kita karena kita sudah ada pengendalian yang sudah terkontrol, sudah kita terjadwal, itu bisa teratasi. Kemudian paling kalau di musim hujan itu perbedaan yang signifikan itu mungkin kalau kita main di supermarket di break, Pak. Oh, kemanisannya ya? Kemanisan. Kalau musim kemarau saya yakin break tinggi, tapi kalau musim hujan iya mesti turun. Kalau kita main di supermarket, biasanya supermarket itu kan permintaannya harus tinggi sekian persen. Betul. Iya, benar. Itu kalau kelemahan dan kelebihan di musim penghujan. Berarti secara umum ini semua jenis melon bisa dibudidayakan di semua musim. Namun di musim tertentu seperti penghujan ini ada yang tahan, ada yang tidak. Betul. Kalau Armada Tavi sendiri gimana, Pak, di musim penghujan maupun? Alhamdulillah kita kemarin nggak ada kendala, cuma memang ada 1, 2, tapi umum nggak sampai sekian yang persen. Tadi itu 50% tadi ya, Pak ya? Oh, nggak sampai, Pak. Itu memang ada yang kelihatan kayak layu. Cuma itu kalau tak amati itu bukan layu fusarium karena kita tahu gejala-gejala serangan layu fusarium seperti apa. Pangkalnya kelihatan coklat, mengeluarkan apa lendir. Tapi itu kayaknya bukan. Jadi pangkal batangnya masih sehat, utuh kondisi karena memang hujannya itu. Sehingga mungkin itu faktornya mungkin ya pas kebetulan hujan, tanah becek terus akhirnya nggak berbatang itu. Lembab terus ya, Pak. Kalau orang Jawa bilang kalau di padi itu mungkin asam-asam atau apa itu ya, Pak. Tapi kalau layu fusarium sebenarnya nggak timbulnya nggak di musim aja. Kalau memang melon itu nggak dilengkapi tahan, itu musim kemarau pun juga ada yang layu. Makanya kita kalau layu itu nggak harus musim hujan, musim kemarau juga bisa kalau memang. Kalau memang melon itu nggak tahan ya. Berarti memang Armada Tavi ini selain memang sudah terkenal tahan virus yang tahannya lebih daripada yang tahan virus yang lain, punya kelebihan dan tidak. Bapak tadi sudah sebutkan layu fusarium ini bisa menyerang di musim apa saja. Iya, betul. Tapi utamanya kan di musim penghujan. Penghujan, ya. Selain tadi bisa dibuahkan ini. Kembali ke buah, Pak. Saya masih penasaran, Pak. Ingat janda, ingat buah, Pak saya. Buah 3, 4 sampai 5 dalam satu pohon. Ini besarnya rata atau ada yang besar, ada yang kecil atau gimana, Pak? Oh ya. Ini kebetulan sing punya saya. Memang kalau antara buah mulai dari buah 1, buah 2, buah 3, buah 4, bahkan 5 itu memang ya ada perbedaan. Dalam arti begini, kalau buah 3 saya jamin Armada Tavi bisa 2 kilo lebih, 2,5 kilo per buahnya per buah. Tapi kalau mengangkat buah sampai 4, 5 itu paling nanti 1,7, 1,6. Agak lebih kecil. Cuma spek kelas yang masuk market itu masuk karena masih karena marketnya itu kan cuma 1,5 ke atas. Oh, 1,5 masih speknya masih ya? Masih. Tapi kalau kita hitung-hitung, mungkin nanti produksi per tanamannya akan sama. Coba mungkin kalau buah 5 1,7, katakanlah 1,6 kali 5 udah berapa itu per batang. Nanti buah 2, buah 3 masuk 2 kiloan sudah 6 kilo. Jadi tonasenya hampir sama-sama aja. Iya. Gitu. Lagian ya ini Pak Heru, namanya itu umumnya dibuahkan satu. Itu pun hanya 2,5 kilo kurang lebih ya kan? Iya. Kurang lebih loh Pak ya umumnya. Iya, betul. Nah, ini
dibuahkan 5, yang 1, 2, 3 ini misalkan 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ya, yang 4, 5, 1,7 sampai betul, kan betul. bonus, Pak. Betul, ya. Ya kan? Sing jelas kita ini bikin tanaman itu kalau kita nanam, sing jelas kita utamakan kualitas buah. Ya. Jadi kualitasnya mulai dari bentuknya, netnya, bahkan kemanisannya. Jadi nanti pasar itu menyukai. Kalau sudah tanaman kita disukai pasar, otomatis nanti ke depan, oh itu loh saya carikan melon yang ini, ya, sehingga kita dalam hal pemasaran tidak akan kesulitan. Oke, gitu. Baik Pak. Menyinggung masalah tadi, ya, kembali ke yang sehubungan dengan dibuahkan lebih dari 1 Amanda tapi ini benar-benar bisa. Iya. Kalau sahabat bisi yang nggak percaya, mungkin boleh menghubungi Pak. Bisa, Heru, bisa, monggo. Dikira nanti abal-abal ya Pak ya? Tidak, jadi ini memang cerita beneran. Monggo, kalau mungkin teman-teman bis itu mau sharing, bisa mungkin menghubungi saya. Dan kebetulan ini juga ada melon yang masih berumur sekitar 13 hari. Monggo, kalau mungkin kita bisa menghubungi. Jadi itu kan kalau yang penasaran pemerintah atau pengen belajar kan bisa juga Pak. Bisa Pak, kita terbuka. Terutama ya itu dengan tanda kutip nanti melonnya utamanya Amanda Tapi. Karena yang Bapak coba ini ternyata teman Bapak yang mencoba varietas lain mau dibuahkan seperti Pak Heru ini ternyata nggak seperti Amanda Tapi. Monggo, tapi jaminan kita bisa dibuahkan 2 yang pernah kita tanam itu memang di Amanda Tapi. Kita juga belum mencoba varietas lain. Kalau mungkin teman sahabat bisi monggo, tapi nanti kalau nggak sama dengan yang Amanda Tapi mungkin buahnya cuma jadi 2, kita jangan kecewa yang disalahkan. Jangan disalahkan karena memang sudah diinfo di awal ya. Jadi kita sudah info apa adanya. Berarti Pak Heru faktor lingkungan itu juga pengaruh ya Pak ya. Kondisi lingkungan yang tidak menentu, kadang hujan, kadang angin. Katanya musim penghujan tapi kok hujannya nggak merata, itu juga pengaruh keberhasilan juga tanam melon ya Pak? Itu sangat Pak, sangat. Bahkan begini, di waktu kita membuat SOP untuk kegiatan perencanaan penyemprotan, kita itu penyemprotan kan selesai cuma 2 hari. Contoh, hari Minggu nyemprot, Senin, Selasa, Rabu nyemprot. Rabu nyemprot, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nyemprot. Nah, di situ kalau cuacanya tidak mendukung, suatu misal ada kabut turun, itu kabut itu kalau ke melon itu ganas Pak, bisa menyebabkan jamur. Jadi kalau pagi-pagi benar kita harus kontrol, kuncinya setiap pagi kontrol. Meskipun kemarin itu barusan disemprot, kalau ada kabut turun kita harus gerak. Tenaga kita gerakkan untuk nyemprot, nyepray. Tenaga kerjanya ya. Tenaga kerja. Jadi memang faktor cuaca itu sangat mendukung sekali tingkat keberhasilan karena itu nanti perawatan kita harus selektif itu. Cuma kalau biasa aja mungkin hanya kemarau nggak berubah-ubah musimnya dengan SOP yang kegiatan yang sudah terencana kita, insya Allah itu sudah keberhasilan sudah ya. bisa. Baik Pak. Terus sekarang itu tadi kan teknis budidayanya ya Pak, sudah diutarakan buahnya tips-tipsnya, caranya memiliki kembali. Kuncinya kan harus itu tadi perencanaan yang matang itu tadi ya Pak. Betul. Harus dari awal, mulai awal, terutama juga faktor penggunaan varietas yang tepat itu juga harus diperhatikan seperti Pak Heru yang sudah buktikan sendiri kan di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini dengan serangan virus yang begitu ganas lah. Betul. Itu pilihlah juga varietas yang tahan, melon yang tahan. Kalau saya boleh tanya Pak Heru, itu yang lahan Pak Heru yang tanami sekarang ini ada berapa luas Pak? Ini untuk luasan ini sekitar 0,5 hektar, jadi 5.000 meter persegi kurang lebih ya Pak ya? Nah itu terisi 4.800 tanaman. Satu luasan itu? Satu luasan. Berarti ada 4.800 batang lah ya pohon ya? Iya, betul. Itu. Satu lokasi itu atau punya lokasi yang lain Pak? Ada lokasi yang lain Pak, cuma umurnya yang tidak sama. Tapi luasan yang ini? Yang umur 13 hari ini luasannya
setengah hektar lebih karena terisi 5.500 tanaman. Oh, berarti 5.000 meter persegi lebih. Iya, Oke. Sekarang itu yang masih kecil, Pak. Ya. Kita kembali aja, kita umpamakan misalkan kita bahasnya yang satu lokasi yang panen sekarang, Pak. Ini kan kita bicaranya fakta saja dong, kita nggak usah ngomong yang masih kecil lah. Nanti besok kita ketemu ngobrol itu lagi. Oh iya. Tapi yang lokasi yang masih kecil ini juga Amandatavi juga, Pak? Amandatavi. Sama, Pak. Caranya dibuahkan seperti ini juga? Sama. Nanti mungkin kalau sudah tua Bang Kumis mungkin bisa kembali lagi. Siap. Yang penting pulang dibawain satu truk ya, Pak. Siap. Monggo. Siap. Bercanda, Pak. Oh iya. Yang penting saya dapat ilmunya aja. Oh iya. Udah lebih dari cukup. Kalau buahnya kan dimakan habis. Oh iya. Tapi kalau ilmu kan nggak habis. Oh iya. Yang bermanfaat. Iya. Kembali ke luas lahan, Pak. Iya. Berarti yang Bapak tanam satu lokasi itu 1,5 hektar. Iya. Atau 5.000 meter persegi, ada kurang lebih 4.800 tanaman. Iya. Nah, sekarang kita ngomongnya ke analisa usaha tani. Ini saya pengen tahu ya kan. Nah, ini kan. Monggo, ya. Budidaya segitu tuh berapa sih habisnya? Nah, ini saya pertanyaannya mulai dari pembelian benih, kemudian saprodi seperti pupuk, pestisida, mulsa, betul, tenaga tanam, mungkin kan itu, Pak. Betul. Perawatan, kan tadi di awal Pak Heru bilang tidak bisa tenaga sendiri kan, pakai tenaga kerja, Pak Heru yang manage saja dari rumah. Saya semprot, pupuk kan gitu, Pak. Iya, betul. Itu kira-kira dengan luasan 5.000 meter persegi atau 4.800 batang itu, semua biaya total berapa, Pak? Biaya keseluruhan itu mulai dari mulsa, pupuk dasar, ajir itu dan tenaga saobat itu kita habis sekitar 35, Pak. 35 juta. Kalau mungkin mau nyari pertanaman ya tinggal 35 juta tinggal bagi 4.800. Itu ketemu. Nah, berarti termasuk kompos juga. Ya, sudah. Terus kita sistemnya itu kan sekali olah lahan tapi untuk 2 kali musim tanam. Oh. Maksudnya begini. Jadi nanti itu kan tahap apa ya? Tahap awal. Lahan perawan. Pertama kali tadi jadi perawani istilahnya. Jadi semua baru. Nah, itu nanti begitu kita tanami, panen, kita nggak usah olah lahan, baru kita beli bibit, tanami sebelahnya. Jadi untuk tanaman yang kedua mungkin bisa menghemat biaya itu sampai 30% dari total itu. Karena tidak perlu olah lahan lagi. Memakai lahan yang sama, tidak diolah tapi di sebelahnya. Makanya ini sing panen hari ini itu sudah lahan yang keempat kali. Oh, janda 4 itu tadi ya? Iya, jadi biayanya nggak sampai 35 juta karena memang itu lahan bekas. Berarti lebih irit ya, Pak? Lebih irit. Makanya tapi dengan kualitas hasil yang sama ya, Pak ya? Sama, Pak, sama. Sehingga nanti kalau kita sampai untungnya melon per musim nggak bisa. Kalau mungkin kita mau ngakulasi ya kita per tahun aja. Per tahun aja. Per tahun nanam berapa kali, baru nanti hasil per tahunnya berapa. Iya, karena Pak, maaf, ini saya potong. Beda karena sistemnya yang dilakukan atau dijalankan oleh Pak Heru itu lain dengan yang lain. Yang lain itu kan setiap mau tanam lagi kan olahan, sehingga biaya juga hampir sama. Betul. Dan itu nanti gini, pengaruhnya juga di harga itu kan selalu fluktuatif sama. Ya, betul. Jadi di kala musim pertama kita kena harga mungkin bisa harga tinggi, tapi tanam kedua harganya agak sedikit rendah. Makanya kita kamu hasilnya berapa? Ya per panen bisa kita ngomong gitu. Tapi kalau kita nyari rata-rata per tahun nanti kita kalkulasi berapa kali tanam baru bisa dikalkulasi. Masuk akal, Pak. Nanti kalau pengen ketemu per bulannya kita bagi 12 bulan. Betul, ya. Kita adu mungkin dengan pegawai yang lain mungkin bisa nanti. Wah, kalah, Pak. Kalah. Coba gini, tadi modal 35 juta katanya, rata-rata. Ya, kita kan ngambil rata-rata aja. Betul. Ambil paling banyak ya, Pak. Karena kan di musim kedua, ketiga, 4 tadi Bapak bilang kan tanpa olah tanah dulu. Itu kan mengurangi biaya. Berarti kan tidak ada 35 juta ini, Pak. Kita ambil saja di semua tanaman itu dalam setahun itu 4 kali itu rata-rata ini ya 35 juta.
modalnya. Betul. Itu terus dalam satu pohon itu tadi misalkan kita ambil rata-rata saja buahnya 3 Pak. Nggak usah 4, pasti itu 5 ya. 3 kan pasti ya? Iya pasti itu Pak. Itu pun besarnya kan bisa rata-rata sama kan 2 kilo bisa Pak. Nah, 2 kilo bisa kan. Anggap aja ya kalau muncul 4-5 bonus. Oh iya betul. Sebenarnya ini aja udah bonus. Pak. Iya Pak. Iya udah gini. Buah 1 itu oke, tanaman utama. Iya. 2-3 bonus. Iya. 4-5 blank bonus. Ya. Anggapannya 3. Iya. 3 buah dalam satu pohon atau satu batang rata-rata 2 kilo. Betul. Berarti kan 6 kilo. Betul. Kemudian kalau harga Pak, harga sendiri sekarang berapa Pak? Nah gini, kalau per hari ini tuh 6.000 Pak. 6.000? Itu harga timbang di lahan. Di sawah ya Pak? Di sawah. Nah, saya juga pernah menjumpai harga di angka 8.000 sebelum ini. Sebelum ini ya? Panenan sebelum ini itu di angka 8.000. Sebelum lagi itu pernah di angka 4.000. Turun berarti. Turun. Jadi kalau mungkin kita rata-rata per tahun itu bisa kurang lebih harga melon itu 6.000. Oh, kurang lebih rata-ratanya. Ya. Oke. Kalau mungkin panjenengan tadi ngomong kalau satu tanaman itu 6, berarti 2 kali 3. Berarti kalau buah 3 kan 2 kali 3. Ya, 2 kilo berarti kali ada 3, 6 kilo. 6 nah, kilo itu 6 kali mungkin 6.000. kalau 4.800 ya kita mungkin nggak semuanya bagus kan. Kita kalikan 4,5 yang 300 dianggap ya buah, tapi dianggap buah itu ya abnormal lah gitu lah. Oke. Itu baru nanti ketemu. Jadi 6 kali 4 ya, setengah. Berarti ya sekitar 100. Tonasenya sekitar 23 ton nanti Pak. Ya itu kalau diuangkan dengan harga 6.000 tadi 172 juta. Betul. Dari biaya yang maksimal hanya 35 juta itu. Masih ada selisih 130 sekian kan Pak? Ya itulah. Monggo Pak Kumis jenengan yang mengoleh-ngoleh. Aduh. Terus bayangan saya Pak Heru ini dalam satu musim ya Pak? Satu musim Pak. Paling kan 3 bulanan kan Pak? Maksimal Pak. Sebenarnya umur melon itu mulai tanam HST hari setelah tanam itu cuma 60 hari. Itu kan proses panennya Pak. Panen kan umurnya. Ada pasca panen juga Pak. Betul. Menjadi uang anggaplah kita taruh 3 bulan lah. Ya itu sama pengolahan lahan itu bisa 3 bulan lah Pak. 3 bulan itu. Kurang lebihnya begitu. Betul. Jadi dalam 1 tahun bisa 4 kali tanam kan? Betul, bisa. 1 kali tanam, 1 kali musim, untungnya 135 juta lebih. 3 bulan Pak. Iya, gitu. betul. Saya kerja 2 tahun itu Pak. Itu belum nggak kumpul gitu. Lah, tapi makanya Pak. Iya. Itu kan menjadi inspirasi bagi sahabat BC dimanapun berada. Betul, ya. Utamanya petani melon yang milenial. Makanya jangan sungkan, jangan malu juga bertani seperti Pak Heru nih Pak. Iya, betul. Kembali lagi Pak. Nggih. Sekarang itu tadi kan analisa usaha tani sudah jelas ya Pak. Iya. Tadi budidaya sudah disampaikan banyak macam-macam. Cara pemangkasan, cara ini sistemnya pakai apa lanjaran setengah telasah dan sebagainya. Banyak sekali Pak. Kemudian dari keunggulan Amratavi tadi sudah banyak sekali Pak. Netnya mudah, kemudian rata. Terus kemudian tahan virus juga, layu fusarium juga, ya kan? Betul. Banyak sekali kan Pak. Nah, sekarang kita ke pasca panen, ngomong-ngomong pasca panen. Iya. Sementara untuk seperti ini kan, Amratavi seperti ini Pak, nanti Pak ya. Ini secara keinginan pasar atau dari pedagang itu gimana Pak responnya? Apa memang sudah memenuhi kriteria atau kurang tebel nih? Atau iya. Ini alhamdulillah yang pernah kita budidayakan mulai dari awal sampai pasca panen sampai mungkin di pasar permintaan pasar kayak apa. Alhamdulillah Amandatapi ini selain netnya bagus, breaknya juga bagus, terus kemudian ini faktor yang utama terakhir pasca panennya itu di etrel Pak. Ternyata etrel Amandatapi itu juga mudah, tidak kesulitan. Satu misal kayak ini, kuningnya ini, Amandatapi. Ini yang disukai pasar memang. Yang warna begini ya Pak? Iya, warna begini yang disukai pasar ini. Memang pasar itu mintanya di etrel. Ada memang varietas lainnya, ada beberapa varietas lain kalau di etrel itu nggak bisa kuning.
Cuma bisa tetap ya? seperti hijau aja itu. Tapi kita nggak tahu apa memang dia itu sistem pengetralan yang salah atau memang ciri khasnya melon varietas lain itu memang nggak bisa. Ya kemungkinan memang Pak, memang aslinya bawaannya begitu. Iya, alhamdulillah Amanda, tapi yang kita budidayakan itu orang pintar bilang itu secara genetiknya kemungkinan begitu Pak. Itu mungkin salah satu keistimewaan tersendiri lagi juga Pak. Nah, kalau Bapak bilang tadi di Etrel bisa seperti ini yang diinginkan kan. Berarti betul, secara pedagang-pedagang atau konsumen Pak, konsumen itu kan lebih seneng Etrelnya Amanda Tafi dibanding yang lain karena dari kemanisan dan bentuk buahnya kan menarik kan Pak, gitu Pak. Ya. Pasarnya seneng, petaninya juga seneng. Jadi dua-duanya. Jadi kalau kita mau budidayakan Amanda Tafi, tidak usah ragu-ragu. Saya kira menurut pribadi saya seperti itu. Monggo petani yang lain itu. Terus kalau sistem penjualannya Pak Heru itu dijual ke pengepul diantar atau sudah ada tempat sendiri atau bahkan itu pedagang itu ke lokasi sawah Bapak lah istilahnya membeli di situ atau bagaimana Pak? Memang kita Pak, kita memang punya pengepul yang lain-lain Pak. Memang ada pengepul yang panenan hari ini itu pedagang langsung ke lahan. Kita lihat situasi kondisi barang. Katanya biasanya kita itu jualnya ada yang tebasan, ada yang timbangan. Jadi kalau mungkin kita itu kan sudah punya kir ya Pak ya. Dalam satu luasan ini perkiraan ya. Perkiraan. Dalam satu luasan itu keluar berapa ton. Kalau tebasannya itu mungkin hanya di bawah perkiraan kita, mendingan kita timbang. Dipanen sendiri. Panen sendiri tapi ditimbang dengan harga di lahan berapa. Nanti itu malah hasilnya malah cukup lumayan kalau melon kita bagus, lebih banyak. Karena memang pedagang itu kalau beli borongan kadang-kadang tes estimasinya tonasenya di bawah nggak mungkin itu. Makanya kita pasti harusnya itu dapat 5 ton misalkan. Dia estimasi 4 ton. 4,5 paling makanya itu kita masalah pasar itu lihat situasi dan kondisi. Soalnya kalau Amanda Tafi ditimbang di lahan, kita tatak Pak, melonnya bagus, kenting, netralnya bagus juga, warnanya, bobotnya juga bagus. Makanya kita juga kalau mau timbang di lahan, itu nggak ragu-ragu lagi, itu maksudnya. Mending dipanen ditimbang di lahan daripada ditebaskan ya Pak ya? Iya, nah kebetulan kemarin itu Amanda ada yang dipanen hijau. Belum. Kemarin yang punya saya ini, karena permintaan supermarket. Belum mateng sepenuhnya ya Pak? Bukan mateng sepenuhnya. Atau gimana? Ada permintaan mentah sudah tua tapi tidak dietrel. Oh iya, masih tetap kondisi hijau segar ya, karena itu memang permintaan supermarket yang seperti itu. Lain Pak ya, kebutuhannya lain kan Pak ya. Dan harga kalau masuk supermarket sebenarnya itu kalau kita mau main harga itu sebenarnya lebih tinggi. Kemarin kita yang hijau itu dihargai 7.000 tapi yang eteran dihargai 6.000. Oh, begitu. Lebih mahal yang petik hijauan dan kita nggak berisiko. Karena kalau eteran ini nanti pas musim hujan biasanya ngeterannya agak sedikit susah. Cuma kalau kita panen mentahan itu kita nggak usah ngetrel, langsung dipetik. Kita sudah tua umurnya langsung dipetik aja. Memang lebih mudah ya Pak. Harga juga lebih tinggi ya? Ada spread 1.000 di panen mentah. Lebih mahal 1.000. Iya. Tanpa apa itu Pak tadi di etrel lagi. Iya, betul. Berarti bisa pasca panen itu bisa pedagang juga ke lahan dengan sistem tebasan atau dengan timbang di lahan. Ya, nanti dapatnya berapa, tonasenya berapa, dikalikan harga berapa gitu Pak. Tapi kalau pribadi saya petani Pak, petani melon, saya mending kalau Amanda Tafi, mending saya panen sendiri. Saya timbang sendiri. Nggak tebas-tebasan. Betul. Apalagi dalam satu pohon itu bisa 3-4. Pedagang kalau kita mana lihat satu pohon bisa 4-5 Pak. Dia segini tak beli segini kan. Memang tebasannya sistemnya kayak gitu. Iya kan Pak? Iya, betul. Dan ini kita juga pernah coba. Ya istilahnya menantang pengepul. Sampean kalau timbangan berani berapa, kalau tebasan berani berapa. Terus jawabnya gimana Pak? Ya jawab timbangan sekian, borongan sekian. Udah dihitung-hitung? Kita taruhan apa gimana lah, tapi nggak taruhan lah, kita cuma aja.
melon saya itu dapatnya tonase sekian. Kalau nggak percaya, ya ditimbang aja. Ya, begitu ditimbang, bilang gitu? Iya, begitu ditimbang ternyata tonasenya melebihi perkiraannya Bako. Padahal dia itu nganggapnya alah paling sekian kan. Iya, gitu. sing jenengan aturnya tadi bahwa perkiraan 5 ton, dia nganggap 4 ton. Iya. Tapi ternyata keluarnya kalau ditimbang bisa 5 ton. Kalau petani yang sudah pinter kayak Pak Heru ya nggak mau kan Pak ya. Makanya, tapi gini Pak Kumis, ya, jadi gimana? kita juga lihat kondisi barangnya juga. Kalau kita kemarin barangnya kan bagus-bagus, kita tatak aja ditimbang. Tapi kalau mungkin yang lainnya kita nggak tahu, kalau barang kurang bagus, kita timbang itu ribet. Karena ribetnya nanti ukur 1,5 itu kadang-kadang kurang sedikit apa dianggap ya pres itu dianggap B, akhirnya nanti ribet. Tapi kalau kualitas iya, tapi kalau melon ini yang saya tanam Amanda, enggak ragu Pak, rata-rata kan buahnya memang di atas 1,5. Makanya itu kita kalau timbangan ya nggak ragu-ragu lagi. Kemungkinan Pak Heru, kemungkinan tuh kalau petani yang lain tuh yang nanam bukan Amanda Tavi, dia mungkin mending lebih ditebaskan. Oh, kemungkinan loh. Iya, kemungkinan loh Pak. Betul. Karena kondisinya itu loh Pak. Iya, betul. Tapi kan Pak Heru kan karena Amanda Tavi tetek caranya orang itu wis iya, percaya diri lah istilahnya begitu ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan Pak, ada masih beberapa lagi pertanyaan yang bukan pertanyaan istilahnya sih. Masih pengen tahu ketahuan saya itu belum. Nanti saya mau Pak, mau tanya dulu. Ini kan ada sudah contoh dibelah ya Pak. Betul. Kalau di musim kemarau itu Amanda Tavi breaknya bisa nyampe berapa Pak Heru? Oh gini, yang pernah kita alami itu kalau musim kemarau itu sekitar di angka 13 Pak, 12 ke 13. Oh, 12-13 ya? Tapi nanti kalau musim penghujan itu di angka 9-10. Oh, turun. Jadi ya Pak? memang kalau hujan itu memang cenderung turun. Tapi biasanya kalau meskipun kita nanam musim hujan, tapi kalau pas 1 minggu sebelum petik itu ada nggak turun hujan, kering, itu bisa ngangkat breaknya. Oh, berarti nggak begitu signifikan ya turunnya break ini Pak? Iya, tapi meskipun musim labuan ya, kemarau ya sedikit ada hujan, meskipun kemarau tapi begitu besok petik sekarang kena hujan itu pasti turun. Tapi rata-rata kalau memang betul-betul musim kemarau, kering, itu kemarin juga sudah pernah ngukur itu di angka 12 ke 13. Tapi kan itu sudah angka luar biasa karena kita tahu melon-melon yang tahan virus yang varietas lain itu biasanya terkenal kalau tahan virus itu nggak manis. Oh, banyak memang. Gitu ya Pak ya? Iya memang. Jadi persepsinya petani-petani itu kalau yang varietas tahan virus, itu breaknya berkurang ya, kemanisannya berkurang. Iya, memang kebanyakan seperti itu, bukan petani. Bukan memang, asumsi ya Pak. Iya, memang kenyataannya seperti itu. Dan saya menemukan di sini yang tahan virus manis masih aman. Baru ini ya Pak. Yang lainnya itu ada apa itu nggak saya sebutkan varietasnya, tapi yang jelas itu breaknya itu paling di angka 8, angka 7. Jauh sekali Pak aja. Nah, ini kebetulan kan ini yang tadi saya di lahan ya Pak ya. Oh iya. Ini panenan yang sekarang hari ya, ini kemarin. panenan itu. Coba ini saya mau ngerasakan. Iya. Sama kebetulan saya Pak bawa. Monggo. Tester, coba di tester juga. Ya. Jadi jangan saya tuh percaya nanti kalau setelah saya sembuh gitu kan. Oh iya. Ini contohnya ya. Oke, sebentar. Ini buahnya juga tebal Pak. Iya. Iya kan Pak? Iya. Nah, buahnya kan tebal daripada ini. Betul. Ini netnya juga bentukannya bagus. Makanya ini kelihatan kecil tapi berat. Itu memang dagingnya tebal. Ya, ini anunya tipis ya Pak. Tapi netnya penuh Pak ini. Nah, ini kan dagingnya sekian. Monggo Pak. Saya rasakan dulu ya Pak. Oke. Pak Heru. Iya. Saya kenapa menggigit yang sebelah sini? Iya. Karena kalau kita merasakan yang atas manis, sudah umum Pak. Oh iya, betul kan Pak? Betul. Secara logika Pak, kalau saya makan dari sini, manis biasa. Oh iya. Nah, kenapa saya gigit yang sebelah sini? Iya. Kan semakin ke sini kan kemanisan berkurang. Berkurang. Pak. Ternyata ini yang saya gigit manis sekali Pak. Oh. Manis sekali. Bisa estimasi berapa breaknya mungkin dengan kalau rasa lidah ini? Sebelum pakai alat Pak. Iya. Ini benar bisa breaknya 12 sampai 13. Perkiraannya ya antara 12 sampai 13. Oh iya. 12 lah. Iya. Saya
berkirakan ini. Iya, coba nanti diuji coba nanti. Saya giginya di sini, Pak. Iya. Tapi ternyata sampai sini juga manis. Iya. Berarti umpama kita makan buah itu katakanlah bisa hampir sampai tepi. Tepinya itu masih merasa manis juga. Iya. Sekarang kita tes ya, Pak. Iya. Ini ada alatnya. Coba kita teskan gini, Pak. Iya, betul. Iya. Ini biar sahabat bisi semua juga semakin percaya, Pak, bahwa yang dikatakan Pak Heru tadi benar-benar apa enggak? Coba kita lihat, Pak. Ini sudah. Iya, betul. Kita tes ya, Pak. Iya. Coba kita lihat dulu. Wah. Oh, sebentar, Pak. Gelap. Oh. Ternyata masih pakai kacamata, Pak. Bentar, Pak. Oh, salah, Pak. Tidak 12, 13, Pak. Berapa, ini Pak? 14, lebih dikit malah. Coba, Pak, lihat. Nah. Iya kan? Iya, Pak. Di sebelah kiri itu ada iya, kan? Pak. Ya, ini kan? Iya, betul. Nah, berarti kan baru ini kan jenis melon yang katanya break 13 aja 13. Itu sudah luar biasa. Iya. Ternyata saya nggak percaya tadi. Iya. Paling 12. Iya, betul. Tadi sudah saya rasakan. Iya. Ternyata ini 14 Pak ya. Alhamdulillah. Baru ini loh, Pak. Soalnya kemarin memang bukan ini memang kita belum tes, tapi yang kemarin itu memang kita pernah itu juga diangkat. Berarti pengalaman Pak Heru itu baru menemukan sebagus apapun melon itu termasuk Amada itu breaknya sampai 13. Iya, sing terakhir saya kemarin ada teman bawa tes break itu 13. Tapi kenyataannya untuk hari ini saya panen malah bisa 15. Mencapai 14. Berapa tadi? 14,5. 14 ya, anggaplah 14 aja lah, Pak. Ya, 14 itu lebih dari luar biasa, Pak. Betul. Luar biasa sekali, Pak. Itu nanti sudah disukai standar supermarket, Pak. Enggak supermarket aja, saking manisnya, Pak. Nih. Lalat aja ikut ngobrol dengan kita ini saking manisnya, Pak. Ini bukti kan, Pak? Iya. Ada kula, ada semut. Oh iya. Ada yang manis, ada lalat juga, Pak. Oh iya, betul. Sampai lalat. Alhamdulillah. Ini bukti loh, Pak. Iya, betul. Ya? Betul. Ini sahabat bisi bisa lihat ini, saking manisnya ditutup saja pakai plastik, Pak, kayak gini. Iya. Coba kita buka sebentar, Pak. Nanti kan udah, Pak, ditutup aja, Pak. Ya kan? Lalatnya sampai segitu. Iya. Oke, berarti secara break sudah terbukti juga, Pak, ya. Manis. Bahkan Pak Heru saya kembali kalau ingat tadi kalau nggak salah di musim penghujan pun. Iya. Jika itu hujannya ketika mau panen itu nggak ada seminggu baru hujan. Iya. Itu pun kemanisannya masih bisa 9 sampai 10 bahkan 11 juga kan, Pak. Gitu, berarti Pak. estimasi tadi kalau mungkin di kemarau kayak ini yang menurut break ini bisa 14, mungkin kalau musim hujan bisa 10 lebih, bisa di angka 12 itu. Bisa jadi, Pak. Ya. Kalau melihat ini loh, Pak. Melihat bukti yang kita sekarang ini loh. Jadi obrolan kita kan orang Jawa bilang itu enggak ngoyo-woro. Oh iya. Jadi tidak abal-abal, tidak ada ngomong yang tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan istilahnya kan. Betul. Berarti bukti. Betul, ya. Baik, Pak. Ya. Sebelum berakhir ada satu pertanyaan lagi, Pak, yang penting ini mungkin buka jadi sahabat bisi di mana berada. Iya. Tips apa, Pak, yang Bapak bisa berikan kepada pemirsa semua untuk menanam melon Amanda Tafi itu agar mereka nanti bisa memudayakan itu dengan hasil yang baik dan optimal? Itu tips dari Pak Heru itu selain yang tadi dengan SOP tadi, apakah ada seperti mungkin didiamkan dulu lahannya atau bagaimana, atau tips yang bagaimana, Pak? Intinya supaya sahabat bisi dimanapun berada, petani melon itu juga meniru seperti Pak Heru ini dengan langkah-langkah itu. Ada tips-tips yang mau dibagikan, Pak? Silahkan, Pak. Jadi sebenarnya begini loh, Pak. Sebenarnya yang saya katakan tadi, SOP itu di dalamnya sudah ada semua, Pak. Wajib ya, Pak? Wajib itu. Jadi mulai pengolahan lahan,
mulai penanaman, bahkan mulai dari pesemaian. Kita pesemaian itu nggak pernah Pak, pesemaian itu apa? Kita ibaratnya itu suruh ke tempat pesemaian apa ndandak nih ya istilahnya. Berarti semai bikin sendiri, bikin sendiri. Dan situ nanti di SOP itu medianya semai itu apa? Sebenarnya ada. Sing jelas kalau mungkin ada sahabat bisi, teman-teman bisi, kalau mungkin nanti pengen belajar, ini gak usah ragu-ragu lah, terutama untuk teman-teman yang milenial, masih muda-muda. Dan ini apa yang saya ceritakan tadi, kita nggak ngarang, juga tidak promosi, tapi memang apa adanya yang setelah seperti itu fakta. Jadi nanti teman-teman bisi, sahabat bisi itu kalau mungkin ingin berkembang, saya juga tidak menutup. Jadi ilmu itu nggak saya bisa sharing ya Pak. Iya, bisa sharing, nggak saya apa istilahnya itu simpan, nggak saya rahasiakan, monggo sharing. Mungkin yang sahabat bisi yang mungkin di luar Jawa atau di mana, monggo nanti bisa menghubungi mungkin teman-teman di bisi. Ya, nanti bisa di nomornya. Bisa di nomor saya di bawah. Mungkin bisa menghubungi. Saya selalu terbuka kapanpun saya berada. Dan kebetulan ini saya juga ada petani milenial binaan. Jadi yo enggak membina kawula muda ya Pak. Betul. Alhamdulillah ada satu orang juga ada yang berhasil, dan ini ada beberapa tapi masih sebatas di seputar lingkungan masih sini aja. Jadi dalam hal ini alhamdulillah itu teman-teman yang milenial itu sudah mulai mau berpikir di bidang tertarik. Jadi dalam hal ini nanti nggak usah ragu-ragu sahabat bisi semuanya. Karena ada Amanda, saya yakin pasti bisa. Amin ya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Heru atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, utamanya ya atas ilmunya Pak. Iya. Monggo. Semoga apa yang diinformasikan Pak Heru itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang. Iya. Sehingga juga ikut sukses Pak. Amin. Terutama petani melon itu beralih dengan varietas Amanda Tafi. Cara budidaya ikut Pak Heru yang katakan tadi. Nyambung Pak. Siap. Gitu, Pak. Siap. Jadi barangkali setelah ini itu banyak yang mau bertanya-tanya nanti tentang teknis budidaya, monggo. Yang jelas kita informasikan ke sahabat bisi dimanapun berada bahwa yang Pak Heru lakukan ini dengan varietas melon Amanda Tafi cap kapal terbang. Produksi dari PT Bisi Internasional TBK. Sekali lagi terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Sukses selalu. Sukses. Nanti kalau panen yang masih kecil saya kabari lagi. Siap Pak. Siap. Harus datang Pak nanti Pak. Monggo. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Monggo. Saya seneng kangen dengan obrolannya Pak. Iya. Pak Heru orangnya terbuka. Betul. Kemudian banyak pengalaman. Ini yang kadang kita pengen tahu dari orang yang lain itu belum tentu seperti Pak Heru Pak. Katakanlah, aku usaha sendiri gini, ilmuku tak cari susah-susah kan. Tidak Pak, karena dengan kita menghibahkan ilmu seseorang ternyata itu kita dikasih rezeki dengan yang lain. Amin. Jadi kita terus terang memang nggak ada yang saya rahasiakan. Kalau mau sharing, mau belajar kita bareng-bareng, monggo. Saya siap waktu. Setuju. Masuk Pak Heru. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Heru. Sehat selalu. Sahabat bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Heru seputar tanaman melon Amanda Tafi. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita obrolkan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat bisi dimanapun berada. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih mendalam. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Sahabat Bisi, sebelum kita tutup, seperti biasa, Pak Kumis punya pantun. Blitar, kota patria, terkenal dengan sambal pecelnya. Apapun kondisinya, tanam Amanda Tafi saja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.